26 juga itu ya angka yang luar biasa. Kalau kita melihat kejoliman, kita harus berbicara. Harus bicara. Ya, jangan sampai jadi seorang pelaku ya itu berhenti di tengah jalan. Jangan sampai jadi Jangan pelaku sampai berhenti di tengah berhenti di tengah jalan. jalan. Nah, kemarin saya lihat Bang Lapi gedor RSUD. RSUD, ya. Nah, rumah sakit kita digedor oleh Bang Lapi. Ya. Nah, kita pengen tanya tuh apa yang terjadi di Bang Lapi, kok digedor rumah sakit? Welcome to the LP Do Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to DLP, Dol Lawyer Podcast. Nah, teman-teman DLP semuanya, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Orang pintar tapi bukan dukun gitu. Unik dan punya daya kritis lebih gitu di antara tokoh-tokoh yang ada di Dompu. Orang pasti familiar dengan sosok ini. Sosok yang setiap hari selalu aktif di media sosial, mengkritisi banyak hal yang terjadi di Dompu. Selamat datang Bang Lapi, Some Bintang. Selamat datang Pak Dul. Hampir tersesat tadi. Iya. Saya tadi menuju Kendai. Ternyata Tahu-tahu, memang ini jebakan ya. jebakan Dari DP. Ya. DLP. Awalnya dia bilang hadir di DLP, tapi alamatnya tidak jelas. Tidak jelas ya. Ini kayak saya mau digedor kemarin, tapi alamat Lapi kan. Iya, tidak jelas Tidak juga. Jadi selamat malam ya. Selamat malam. Nah, kami sekarang berada di DLP. Ya terima kasih DLP sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Siap. kami. Sama-sama Insya Bang Allah. Lapi. Nah, kita ini kalau bicara tentang Bang Ome itu tidak habis lah gitu cerita unik yang pernah terjadi. Nah, sekarang misalnya kata gedor misalnya, kata tipis itu kan selalu identik dengan Bang Ome. Bisa nggak diceritakan gitu awal mula gedor dan tipis itu Bang Ome? Ini membuat pemikiran saya selama hidup ini ya selalu menciptakan yang aneh. Yang aneh. Yang aneh dalam arti aneh selalu diingat. Gitu ya. Selalu mudah diingat. Mudah diingat. Dulu sekali ya, Ya. kita terkena dengan botak gitu kan. Botak. Akhirnya lahir undang-undang pungli gitu. Undang-undang pungli. Pak Dul lebih tahu lah Ya. bagaimana pungli. Siap. Kalau undang-undang pungli lahir berarti nggak bisa dong ngoper-ngoperin. Nggak bisa Nggak ngoper-ngoper. bisa ngoper-ngoper. Oh iya, Iya nggak kan? bisa ngoper-ngoper. Nggak bisa ngoper-ngoper. Pasti akan tersentuh hukum gitu. Pasti akan tersentuh Ya. hukum. Lalu dalam benak saya apa ya untuk mengganti kata pungli? Operan itu. Operan ini. Ya, ya, ya. Lalu saya kaji ya tipis-tipis. Tipis-tipis. Oh itu ya. Itu lahirnya tipis-tipis. Jadi tipis-tipis. Karena orang yang tipis-tipis pasti dengan hati. Pasti keikhlasan. dengan ikhlas. Kalau lahirnya pungli kan berarti orang tidak ikhlas, kita paksa, alias kita perkosa. Iya ya. Jadi kata tipis itu adalah pengganti operan. Operan itu. Cuma tipis-tipis itu ikhlas. Keikhlasan itu. Keikhlasan. Jadi saya sangat terima kasih kepada kawan-kawan hukum Ya. seperti Dul ini membuat saya melahirkan kata tipis-tipis. Kata tipis-tipis. Tetapi namanya orang Dompu ya maknanya beda. Beda. Dikira tipis-tipis itu ya selalu bermain dengan uang. Padahal kan enggak juga. Bukan sebenarnya. Dan lahirnya gedor. Gedor itu sebenarnya ya namanya kita gedor artinya ada yang kita ketok gitu. Ketok, kan? ya. Artinya kalau Pak Dul malam ini saya ke rumahnya Pak Dul lagi tidur pasti saya gedor. Oh iya ya. Tetapi makna yang di sini kita gedor itu bagaimana persoalan di Dompu ini kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, Kita gedor. itu yang Some gedor. Oh, Lapi iya. gedor. Lapi gedor gitu. Jadi Lapi ini sebenarnya lahir dari Laci dulu. Lahir Ada dari Laci. Nah, Laci itu apa? Laci itu ya lembaga Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia. Tetapi lagi-lagi tadi Dompu ini memaknai Laci itu ibarat ini loh. Tarikan. Untuk nyimpan tipis-tipis kan. Iya. Bisa Iya. hancur kalau Laci. Akhirnya Saya ganti ubah Lapi. nama ya. Lahir Lapi, Dompu berkata lagi, mana cilanya? Gitu. Oh, Ya sudahlah, kita sudah. membuat
Some selalu ingat setiap zaman. Nah gini Bang Ome, jadi saya masih melekat di ingatan itu sekitar 3 bulan yang lalu itu Bang Ome ini aksi kalau tidak salah di depan kantor kejaksaan ya. Nah saat itu viral sekali videonya, kakinya nyangkut di tong sampah itu. Nah apa yang terjadi saat itu tuh? Itu mungkin merupakan bagian dari skenario Allah, dari gerakan LAPI, supaya masyarakat Dompu dengan nyangkutnya kaki saya di tong sampah itu artinya, banyak maaf ya, tanda kutip ini, indikasi adanya kotoran ya, di setiap kegiatan hukum di daerah ini, itu terdeteksi dengan nyangkutnya kaki saya di tong sampah. Berarti artinya ada sampah di situ. Ada sampah di situ. Jadi mana seperti itu, tapi ya lagi-lagi tadi kan masyarakat hanya melihat dari nilai-nilai yang lain itu. Jadi mereka itu hanya menilai gerakan Bang LAPI itu di permukaan saja. Mereka yang tidak terakhir tahu. itu Padul ya, setelah tong sampah ya terjadi pembakaran mobil gitu. Pembakaran mobil. Oh iya, yang depan gedung. Saya sempat dilaporkan juga. Jadi saya bilang saya tidak pernah bakar mobil. Kalau saya mau bakar mobil, saya bakar mobil sendiri. Mobil sendiri ya. Saya bilang sama APH, ya tanya API dong, kenapa ke mobil? Iya ya, saya. Artinya kita lagi aksi, ya kan, seharusnya yang punya mobil nggak lewat sini atau berhenti dulu. Iya, cari jalan yang lain kan gitu. Makanya banyak pengalaman LAPI dalam perjuangan gedor. Yang terakhir sekali itu pada saat saya berada di area DPR malam hari. Pada saat itu saya gedor DPR yang lagi mau kegiatan rapat paripurna ya. Ya sempat saya sentuh itu palunya mau dibawa kabur ya saat itu ya. Tahu-tahu saya sudah pulang 1 jam di situ gedor, pulang saya diangkut. Oleh sama siapa diangkut? Sama coba gak kasat baru ini, kasat reskrim diangkut sama polisi ya, gara-gara palu. Bang LAPI bawa pulang palunya. Ya saya ingat lagi, ternyata ini bukan palu asli. Ternyata ya saya butuhkan itu palu asli untuk perbaiki kamar gitu ya. Tapi kan dapat biaya ganti rugi saat itu. Salah karena keikhlasan. Karena saya luka ya ada keikhlasan sehingga lahiran tipis-tipis. Ya seperti itu Padul ya. Siap. Nah gini nih Bang LAPI nih, Bang Ome. Jadi kan Bang Ome ini salah satu tokoh yang punya sejarah panjang lah terhadap dunia gerakan, mengkritisi kebijakan pemerintah dan seterusnya. Nah, melihat situasi misalnya akhir-akhir ini kan ada banyak peristiwa yang menyita perasaan publik, itu menyita perhatian publik. Nah, menurut Bang Ome, ini kan ada yang viral itu kan soal anggaran APBD siluman yang 26M itu. Nah, menurut pandangan Bang Ome melihat itu seperti apa? Begini Bang Dul, jadi LAPI dalam kesehariannya selalu berpatokan pada sesuatu yang pernah saya baca gitu kan. Kita hidup di dunia ini harus selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama, ya kan? Kepada negara, bangsa dan pada agama gitu. Sepakat. Salah satu perbuatan baik kita terhadap sesama atau terhadap negara, terhadap daerah, yaitu mengkritisi, melihat kejoliman. Jadi saya lihat kawan-kawan 2 orang itu misalnya. Ya, Bang Yuda sama Bang Yatim itu kita harus dukung mereka. Harus support ya. Harus support mereka. Karena angka 26 juga itu ya angka yang luar biasa. Kalau kita pakai hidup ya bisa 100 tahun. 100 tahun habis itu ya, banyak. Artinya kalau kita mau menunjukkan perbuatan baik kita, kalau kita melihat kejoliman, kita harus berbicara. Ya walaupun kita ini tahu sendiri, kita umat muslim gitu. Di surat Al-Baqarah 42 itu sudah mengatakan bahwa setiap kejoliman ya yang kita lihat itu kita harus lawan kejoliman itu. Dan salah satu perjuangan kawan-kawan ini mengetuk hati kita semua dengan mempersoalkan 26 miliar. Dan kehadiran LAPI ikut serta mensupport dan memberikan semangat kepada Bang Yatim dan Bang Yuda untuk terus berjuang. Artinya begini, itu, ya? Karena mereka lebih mendalami persoalan 26 miliar, ya kan? Dengan pikiran mereka, dengan analisa mereka, ini adalah ada indikasi persoalan hukumnya, ya, mereka harus teruskan. Harapan LAPI ya, jangan sampai jadi seorang pelapor ya
itu berhenti di tengah jalan. Jangan sampai jadi Jangan pelakor, sampai berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang kita artinya minta, gitu. buktikan kepada rakyat Dompu, niat baik kalian harus berujung baik. Harus berujung baik. Berujung baik itu bukan berarti berhenti. Iya. Berujung baik itu buktikan analisa dan pikiran mereka terhadap persoalan ini. Bahwasanya yang dana 26M itu Benar-benar siluman. Benar-benar siluman kan gitu. Tergantung mereka sekarang. Tergantung mereka. Bola ada di tangan. Ada di tangan mereka. Jadi Dan kita terus berharap mereka ya tetap menggedor ya, lah gitu. jadi ya kan? sesuai pengalaman kami ya, itu sekitar 2016 yang lalu gitu. Dalam proses hukum dan kita tahu bahwa bagaimana APH dengan seabrek tugas mereka, seabrek persoalan, bahasa Dompunya yatim sama Yuda ini harus peruncu istilahnya. Harus peruncu. Harus peruncu. Harus pengehe. Ya. Bahasa Dompunya. Kalau bila perlu ya mereka tiap hari bertanya tentang itu, kemana, di mana, sampai sudah di mana persoalan itu. Kalau hanya Laporan kalau ditinggal hanya main medsos misalnya, nggak bakal. misalnya tidak akan sampai pada hal yang baik. Ya, kita sih berharap laporan itu ditindaklanjuti, kemudian ditanyakan secara kontinu. Perkembangannya seperti apa. Dengan pertanyaan itu ya APH juga merasa dipresur lah gitu. Apalagi ini kan kita tahu bahwa Dompu ini ya itu mungkin kelebihan daerah kita gitu. Persoalan hukum sebenarnya sedikit di daerah kita ya. Yang besar itu adalah sosial politiknya gitu, yang berbicara tentang hukum gitu. Yang bicara tentang hukum. Jadi kasusnya 2 misalnya, tapi secara sosial politik itu bisa ribuan yang berbicara. Sudut pandangnya bisa banyak sekali. Artinya beban yatim sama Yuda ini adalah cuma satu, ya kan? Bagaimana mereka membuktikan laporannya itu, ya, sampai ke hal yang baik. Baik itu bukan berarti berhenti. Baik itu sampai kepada vonis dari persoalan itu. Mereka bisa membuktikan dugaan itu benar. Seperti itu. Oke. Nah, itu pandangan LAPI soal 26M itu. Nah, begini Bang, saya perhatikan Facebook Bang LAPI 2 minggu terakhir ini ada gaya gedor baru nih. Nah, kemarin saya lihat Bang LAPI gedor RSUD. Nah, rumah sakit kita digedor oleh Bang LAPI. Nah, kita pengen tanya tuh apa yang terjadi tuh Bang LAPI? Kok digedor rumah sakit? Kembali ke persoalan tadi Pedul ya. LAPI itu selalu melakukan hal seperti itu apabila melihat persoalan. Kalau ada masalah langsung gedor. Nggak ada istilah kita diamkan atau ya kita tidur dulu nggak. Bangun tidur gedor. Ya. Walaupun di rumah sakit tidak ada orang, saya tetap gedor ya. Dan untuk persoalan rumah sakit yang menarik hari ini, ya kan, walaupun laporannya mungkin besok saya masukkan, itu masalah pengelolaan sampah limbah B3 ya. Jadi walaupun di rumah sakit itu punya uang sendiri melalui BLUD itu blood misalnya, tapi yang namanya uang gitu kan. Karena manajemen rumah sakit juga adalah manajemen daerah, manajemen pemerintah gitu. Artinya walaupun blood tidak semena-mena mempergunakan uang itu untuk orang per orang itu. Tetapi harus dipergunakan untuk persoalan rumah sakit. Nah, yang Bang Ome lihat itu apa yang menjadi persoalan terhadap pengelolaan limbah rumah sakit? Masalahnya apa? Belajar kami pernah melihat informasi dan data gitu di rumah sakit. Pijakan kami adalah tahun 2019 itu sampai kepada invoice-nya, penagihannya itu kami baca, kami pegang. Itu anggaran sampah B3 di sana itu makan anggaran yang luar biasa. Hampir 2 miliar. Itu kan di pihak ketiga kan? Itu di pihak ketiga kan. Tapi dalam proses pihak ketiganya ini juga yang membuat rancu menurut pikiran kami. Karena namanya masyarakat kan wajar loh. Artinya di situ mereka tidak melalui proses seperti halayanya seperti dilakukan oleh WLP atau apa gitu. Proses mereka melalui MOU itu tanpa melalui proses tender gitu kan. Sedangkan
Sedangkan angka mereka 1 tahun itu sampai tadi 2019 saja 1,8. 1,8. Sekarang kita bicara tahun 2022. Pasti lebih tinggi Artinya dong. populasi masyarakat Dompu ya kan, yang memainkan peran di rumah sakit itu makin tinggi. Nah, sebenarnya kan begini tuh Bang Ome, kalau saya melihat ya, kalau misalnya harusnya kan ada alat ukur tertentu, ada indikator tertentu, kualifikasi perusahaan tertentu yang dijadikan sebagai syarat bagi rumah sakit untuk menunjuk perusahaan tertentu yang mengelola limbah. Nah, jangan sampai persoalannya, jangan sampai menunjuk perusahaan yang mengelola limbah rumah sakit itu ada faktor like dan dislike itu. Nah, itu persoalan. Nah, jadi kami sempat mendiskusikan itu dengan pihak rumah sakit juga. Oh, pernah ketemu? Kami pernah dialog. Dengan siapa? Dialog itu sama Direkturnya langsung. Dilanjut dengan Pak Sekretaris yang merupakan bagian apa PP apa itu yang menandatangani apa semua itu. Iya. Jadi kami bertanya juga persoal itu. Ternyata di NTB atau di Indonesia atau di mana, di Dompu katanya hanya ada 2 perusahaan yang masuk ke Dompu. Ke Dompu. Yang menawarkan diri sebagai rekanan itu. Nah, tapi indikasi kami di situ bahwa ada persoalan, terutama pada proses netonisasi pertimbangan. Timbangan ini, nimbang sampah ini. Oh, dibayar itu per kiloan. Oh, per jadi kiloan. Nah, sekarang persoalannya ada nggak pengawasan internal, eksternal gitu kan? Sepakat. Siapa tahu? Ya. Ini namanya tanda kutip manusia ini. Jangan sampai volumenya dinaikkan gitu. Jadi kami belum bisa buka secara penuhnya tentang itu, Bang. Oh, jangan sampai kan. Besok insya Allah. Oh, ya. Di APH. Jadi sama lihat Bang Lapi ini agak tertutup nih mau bicara soal, tapi tidak apa-apa, itu hak Bang Lapi. Cuman kita merasa senang aja informasinya disebar disebar luas. Iya, tujuannya kita menyebarkan ini juga tadi konsep bagaimana kita ini bisa baik gitu. Bisa baik. Negara baik, daerah baik, manusianya juga baik. Kita sepakat lah, misalnya melihat perusahaan itu kan harus perusahaan yang qualified dan sebaik-baiknya perusahaan lokal sebenarnya gitu. Terus logika sederhana Bang Dul. Misalnya di sini sudah ditimbang. Ya. Apakah Anda tahu nggak? Ya kan, barang itu nyampe pada di tempatnya di Surabaya misalnya. Iya. Sampah ini. Enggak dong. Nggak tahu kan? Iya. Siapa tahu di laut dibuang. Iya, dibuang Ya. di tempat yang tertentu. lain. Toh contohnya beberapa terkait limbah rumah sakit itu kan pernah juga dibuang di TPA yang TPA. Salah satu kan bagian terkecil itu Lune. kayak itu di Lune. Itu. Nah, itu Di jadi- daerah-daerah lain pun ada contoh. Nah, padahal itu kan harusnya sudah di pihak ketiga kan. Ketiga kan. Jadi perusahaan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga ini berkewajiban untuk itu membawa mengangkut ke tempat tujuan. Dan itu kan rumah sakit bayar. Jadi seperti itu, Pak Dul. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, memang unik nih. Kalau di mata Lapi itu kan tidak ada satu persoalan pun yang bisa lolos dengan sesederhana mungkin kan. Insya Allah, karena tujuannya baik kan. Tujuannya baik. Artinya bagaimana semua baik. Semua baik gitu Bukan ya. serta merta kita tuh berbicara tipis-tipis atau apa gitu. Bagaimana DLP baik, ya Iya. kan? Semua sisi baik. Termasuk Maneo juga harus Ya, baik. kalau dia hadir ya harus baik. Ya kan teman Seperti kita. teman kita. Ya seperti itulah gambaran rumah sakit hari ini. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap, berdoa Bang Lapi konsisten terus mengawal. Insya Allah. Dan jangan berhenti untuk menggedor banyak Menggedor, persoalan lain gitu. Tapi jangan lupa kalau jangan sering-sering tipis-tipis lah gitu. Ya tadi kan pungli nggak boleh. Nggak boleh, tipis-tipis Kalau boleh. orang ikhlas sama kita ya sah-sah saja. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. penting Yang namanya ikhlas tuh mesti nilainya halal. halal, sepakat. Itu yang kita cari. Nah, terus gini nih Bang Lam. Nah, selain soal dana siluman 26 miliar, terus kemudian limbah B3 rumah sakit yang dianggap dalam tanda kutip dikelola secara tidak profesional. Nah, ada persoalan yang menarik juga yang kita pengen lihat pandangan Bang Lapin soal KONI itu. Nah, ini menarik ini. Soal Kalau saya bicara KONI ini kayaknya mau ketawa aja Bang Dul. kok ketawa Iya. gimana? Soalnya persoalan begini. KONI dalam laporannya itu notabene adalah korupsi. Gitu. Korupsi. Kasus KONI awal mulanya di Polda NTB. Awal mulanya di Polda NTB. Polda NTB hilang, ya masuklah ke Kejati. Kejati. Saya ingat itu di Kejati cuma 2 minggu. Ya.
2 minggu masuk langsung penggeledahan. Langsung penggeledahan. Nah, lalu saya melihat plafon rumah saya. Kok aneh negara saya nih. Kok aneh? Aneh gimana? Anehnya begini, saya ini pernah berpengalaman berproses hukum. Ya, berproses. Kami pernah melaporkan korupsi. Tapi prosesnya, ya kan, Tidak secepat ini. hampir puluhan tahun. Oh, gitu Mau ya. masuk 10 tahun. Tahu nggak di Kejaksaan, di Kejati? Kayak orang main bola itu. Pingpong gitu Ya, ya. bola balik, bola balik. Kasus apa tuh Bang Ome? Kasus korupsi pengadaan CPNS K2. K2, Nah, Bupati. Bapak tahu kan? Pak Dul ini bagian dari sejarah. Saya kenal pertama Bang Dul ini itu dalam proses hukum K2. K2 itu. Bang Dul ini salah satu lawyer waktu itu. Yang coba apa namanya tuh? Kalau dalam hukum memperadilankan. Tapi usianya Pak Dul masukkan surat cuma 2 hari. Nah, itu intermezzo tentang Pak Dul ya. Hayalnya saya persoalan KONI ini, saya lihat ya, korupsi kepala desa saja. Ya. Kepala desa. Kita orang Dompu tahu. Laporan masuk tek Baik. 1 tahun. Itu pun kalau ditindaklanjuti. Itu pun kalau ditindaklanjuti. Tapi ini 2 Ya ditindaklanjuti saja. 1 tahun itu belum ada penggeledahan, Nah, ini 2 minggu. ya kan? Ini baru 2 minggu. Nah, ini. nah persoalannya apa nih? Kalau dari kacamata Bang Some gitu, nah ini kok progresnya luar biasa. Karena sepengetahuan saya begini, Bang. Kalau misalnya sudah penggeledahan, terus penyitaan itu kan tidak sembarangan itu. Penyitaan itu kan harus seizin pengadilan setempat. Dan penyitaan itu kategorinya upaya paksa. Sama halnya dengan penetapan tersangka, upaya paksa juga. Nah, ini kan 1 langkah sebelum penetapan tersangka loh ini, Bang. Nah, kenapa progresnya kok cepat sekali? Ada apa? Begini Bang Dul, ibarat main bola saya. Main bola belum habis waktu, Belum habis waktu. sudah ada penalti. Oh gitu ya. Nah, artinya apa? Hukum ini, terutama di daerah kita ini, NTB khususnya, memberikan pembelajaran hukum yang membingungkan, Pak. Membingungkan. Artinya apa? Jangan sampai proses hukum ini ya terjadi tumpang pilih atau apa, tanda kutip. Ini KONI persoalan dananya kecil. Dananya kecil. Dananya kecil karena semua dana itu untuk pengembangan olahraga. Pengembangan olahraga. Dan kita tahu bahwa di Dompu itu prestasinya luar biasa. Luar biasa memang dari peringkat 6 ke peringkat 3. Luar kan? biasa. Itu tanpa dukungan dana yang cukup nggak Itu mungkin luar biasa. berprestasi seperti Artinya itu. apa? Jadi kasihan masyarakat. Bukan kasihan pengurus KONI-nya saya. Kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Kasihan atlet. Atlet Ya. diberikan pendidikan hukum yang seperti ini gitu. Nah gini Bang Ome. Nah faktor apa? Kan kita ini kan harus melihat faktor apa yang determinan lah gitu, yang mempengaruhi proses ini kok cepat sekali. Nah faktor proses hukum jelas tidak mungkin dong kalau dilihat dari penjelasan Bang Some pasti ada faktor X gitu. Ya, ya. Nah faktor X itu faktor apa yang mempengaruhi proses apa penyelidikan Nah, dan ini- penyelidikan soal kode Ini cepat juga begini. pembelajaran yang positif buat kita Bang Dul, buat saya, buat Bang Dul dan semualah kawan-kawan di Dompu. Ya bagaimana kita dengan kehidupan ini selalu berhati-hati, Selalu berhati-hati berucap, ya kan? Terutama terhadap siapapun. siapapun Jangan sampai apa yang kita ucapkan ya itu membuat orang lain tersinggung. tersinggung. Nah saya lihat ini persoalan KONI ini tanda kutip ada ketersinggungan. Ada terkesinggungan. Nah ketersinggungan ini maknailah siapa yang Kira-kira tersinggung. siapa yang tersinggung? Ya kalau bagi Lapi sendiri ya, ini bagi Lapi ini. Iya, bagi Lapi ini orang besar. Orang besar ya. Orang besar, tapi bukan. Tidak ada rakyat kecil yang tersinggung yang mampu mempengaruhi persoalan hukum kita. Ini orang besar. Ini orang besar. Tapi yang jelas orang besar ini bukan dari Angga dong. Bukan. Iya kan? Bukan. Yang loncat. Ini orang besar. Yang loncat dari Orang besar. motor. Bukan dia. Bukan dia. Ya, lagi ya. Jadi Bang Dul ini teringat ya kisah kita ya. Ketelisut dengan orang besar. Saya kalau sama Bang Ome itu enggak bisa berhenti ketawa. Jadi itu gambaran KONI ya. Jadi sedikit agak tersinggung. Jadi mudah-mudahan Pak Munawir merantau menonton video ini. Insyaallah, ya. pasti. Ya ketua P3 menonton karena Pasti ingat orang besar. pasti kan orang besar. Ada gitu. kisah orang besar. Iya. Nah kembali ke soal itu tadi.
Jadi faktor X yang dimaksud itu adalah faktor determinan yang mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan soal KONI ini cepat. Gitu. Nah, kalau melihat penjelasan Bang Ome, faktor determinan yang mempengaruhinya adalah kan orang besar dalam tanda kutip. Nah, dalam pemaknaan saya gitu, orang besar itu kan ada banyak nih. Ada banyak. Kalau misalnya bicara soal KONI Dompu, orang besar di Dompu yang berhubungan dengan KONI mungkin Kadis Dikpora, Bupati misalnya, Kepala PPKD. Tapi bicara skup NTB misalnya, orang besar itu kan ada gubernur kan gitu-gitu kan. Gitu. Ada yang lain. Ya, gitu. saya paham Pak Dul. Nah, gitu. Jadi di antara yang disebutkan oleh Pak Dul, gitu. nah disitulah Orang besarnya. orang besarnya. Nah, Jadi kuncinya adalah pembelajaran yang kita harus petik, bukan persoalan orang besar yang tersinggung gitu. Iya. Itu pembelajaran buat kita. Jangan sampai kita ya melewati batas itu. Tapi terlepas soal itu sebenarnya, bagaimanapun hukum ya harus dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam memproses suatu perkara tertentu. Terlepas mau orang besar, mau orang kecil yang merasa tersinggung, itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk memproses perkara-perkara tertentu. Jadi kelihatan tidak akuel gitu loh, tidak profesional, tidak ada kesetaraan loh. Penerapan hukum yang dilakukan oleh teman-teman Kejati gitu. Saya potong sedikit Bang Dul. Ya. Kata panglima ini menurut saya untuk saat ini nggak berlaku ya. Bagi Lapi itu nggak berlaku. Lapi. Kata hukum sebagai panglima itu pada zaman-zaman Soekarno CS dulu gitu. Kalau untuk zaman sekarang, bagi saya hukum sebagai panglima nggak berlaku. Termasuk khusus untuk peristiwa ini. Untuk peristiwa ini. Karena apa? Ya, saya sudah banyak mendapat pembelajaran persoalan hukum. Walaupun bukan orang hukum. Apalagi yang berhubungan dengan orang besar itu sangat sulit sekali ya. Sangat sulit. Bang Omer punya lah pengalaman soal itu. Saya gara-gara berproses dengan hukum jadi pelapor itu. K2 itu. Tanpa baca buku pun saya sudah paham. Sampai HB tersangka sampai HB orang besar juga orang tersangka. Besar, iya. Bahkan lebih besar lagi. Karena ada orang Jakarta yang tersangka. Waktu itu. Jadi hukum sudah memberikan pembelajaran tidak baik terhadap Lapi pribadi. Ya, sebenarnya bukan hukumnya Bang, tapi oknum yang menjalankan hukum sendiri yang. Saya melihat bukan oknum lagi saat itu. Saat saya berperan dalam melaporkan tapi kasus sekumpulan orang gitu. Itu dalam bingung juga. Dalam organisasinya pun semuanya bermain. Ya. Bayangkan ya, laporan itu 2 tahun di Dompu. Ya kan? Waktu kasus K2 2 tahun di Dompu. Lalu diambil alih oleh Polda NTB. Di Polda berapa lama lagi itu? 2 tahun. 2 tahun lagi. Bola balik lagi. Ke Kejati bolak-balik sampai 7 kali. Di supervisi. Waktu itu saya pernah baca, disuruh baca lah mungkin oleh Tuhan itu. Sampai baca. Akhirnya saya baca. Waktu itu saya temukan ada perma kalau nggak salah ya, Mahkamah Agung itu. Dalam sebuah kasus, sesungguhnya bolak-balik itu sudah tidak ada. Itu hanya 2 kali saja. Dan yang kedua itu sifatnya bukan untuk memperbaiki itu apa. Kalau saya salah ingat. Jadi saya bilang ini perma nggak berlaku lagi. Ketika berhadapan dengan orang besar kan. Itu sudah. Nah akhirnya kasus itu 2 tahun bolak-balik, 3 tahun lah bolak-balik, diangkut lagi ke Jakarta. Tahu nggak pertanyaan saya di Jakarta apa dulu? Apa kira-kira? Pertama kali saya injakan kaki di Mabes Polri. Loh Pak, saya lihat baju polisi di sini sama di Dompu sama aja. Kok bisa kasus ini bawa ke sini? Iya. Timbul pertanyaan saya, apa sih kelemahan polisi Dompu dan NTB? Kok bisa sampai ke Mabes? Kalau begitu caranya bubarkan saja ini daerah saya. Sampai segitu. Saya bilang gitu. Kan Pak Dul sendiri mungkin dulu ya, pernah jenguk kasus itu gitu. Iya, kita kan. Sampai orang Mabes terus terang, saya mau ditahan waktu itu. Jadi kita dulu kan dimintakan invoice-nya gitu kan untuk membantu mengurai persoalan. Pak Dul juga ya paham kan bagaimana proses itu. Yang buat pertanyaan gila saya juga di hukum itu, tersangka bawa ahli pidana. APH
Ada ahli pidananya. Kan kita ini rakyat gitu kan, yang bodoh dan tidak paham hukum gitu. Ih, kok bisa ya ahli pidananya, pidana tersangka beda penjelasannya gitu. Dengan ahli pidana Ahli disediakan pidana yang oleh disediakan oleh penyidik. Lalu buku mana yang dipelajari oleh hukum ini gitu. Nah, itu. Jadi dalam benak saya, untung saya nggak sekolah hukum. Khawatir saya bisa baca buku yang lain. Kan bisa pendapatnya berbeda. Nah, tapi menyoal gini Bang, kita kembali ke soal KONI tadi. Menurut Bang Omi, ini kan sudah mulai dilakukan, bukan mulai lagi, ini kan sudah 2 minggu dilakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti. Jadi yang dibawa oleh teman-teman Kejati itu kan dokumennya berasal dari BPKAD dan Dipora gitu, yang berhubungan dengan penggunaan dana KONI itu. Nah, saya ingin tahu gitu dalam pikiran Bang Ome itu, apakah perkara ini berhenti sampai sini atau seperti apa? Akan ada kejutan misalnya penetapan tersangka atau gimana? Awalnya LAPI melihat bahwa karena proses penggeledahannya begitu cepat, artinya tersangka ini sudah ada. Sudah ada ya? Awalnya gitu. Awalnya. Tapi setelah saya melihat perjalanan waktu ini, dan saya kaitkan dengan persoalan yang pernah kami alami, dalam hukum itu pasti ada kebijakan. Dalam hukum Pasti ada kebijakan. Nah, Saya melihat begini, akan ada pertimbangan bahwa KONI Dompu dibanding dengan KONI sebelumnya. Ini prestasi KONI Dompu kemarin jauh itu luar biasa. ya, luar Nah, biasa. ini akan melahirkan sebuah kebijakan hukum. Kebijakan hukum. Dan saya melihat juga ini kan cabur-cabur juga kan akan bersuara yang sama. Iya. Karena mereka juga sebagai sumber uang itu larinya ke cabur. Iya. Seperti itu. Dan kemarin saya melihat informasinya ada pemeriksaan. Senin Selasa ini. Nah, tapi gini Bang Ome, tapi mudah-mudahan apapun persoalan yang terjadi termasuk soal KONI, kita berharap tidak ada korban, ada kebijakan-kebijakan hukum tertentu, ada tidak terjadi sesuatu yang menggemparkan. Ya, insya Allah. Tapi informasi sedikit buat DLP. Mungkin seminggu 2 minggu atau bulan 7 inilah atau Agustus. LAPI akan buat kejutan lagi. Akan buat kejutan. Buat kejutan dengan persoalan hukum. Kita tunggulah. Kita tunggu kejutan itu. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Thank you Bang Lapi atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sehat dan sukses. Alhamdulillah, tetap kuat. Tetap kuat. Nah, itu diskusi kita dengan Lapi, Bang Some Bintang, orang unik, pintar tapi bukan dukun. Gitu. Jadi beliau ini punya daya kritis yang berbeda dibanding teman-teman yang lain. Jangan lupa nonton terus channel DLP dan dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Welcome to the LP.